Aku tidak pernah menyangka driver GoFood yang dulu terdengar biasa saja di depan pagar rumahku kini membuat jantungku berdebar tak karuan. Tangan itu, yang dulu hanya mengulurkan kantong plastik berisi makanan, kini terasa lebih hangat dari suamiku sendiri. Tatapan matanya yang awalnya sekadar sopan sebagai kurir makanan, kini merabah-rabahku dalam diam. Dinding dapur ini menjadi saksi bisu betapa aku kehilangan kendali, bukan karena cinta, tapi karena luka yang tak pernah ditanyakan. Dan semua bermula dari satu nama, Bayu, suamiku, suami yang tak pernah tahu bahwa orang yang diam-diam hadir setiap hari di rumah kami. Bukan hanya membawakan makananku, tapi juga membawa dendam masa lalu yang tak pernah dia selesaikan. Aku hanya dijadikan jembatan pelampiasan, tapi anehnya, aku justru tenggelam dalam rasa yang tak bisa kutolak dan ketagihan. Aku bertanya pada diriku sendiri, siapa sebenarnya yang bersalah saat yang terabaikan justru mulai merasa dihargai oleh orang yang tak seharusnya. Namaku Rina, usiaku 32 tahun. Aku ibu rumah tangga, istri dari seorang pria sukses bernama Bayu, pekerja keras, bertanggung jawab, dan akhir-akhir ini semakin jauh dari luar. Hidupku tampak seperti gambaran ideal rumah tangga di brosur perumahan. Elit, pagar putih, tanaman gantung yang rajin disiram, suara angin yang tenang menyapa pagi. Tapi dari dalam, aku mulai merasa kosong. Bayu jarang pulang cepat. Bahkan saat di rumah pun, ia sibuk dengan laptop, grafik, dan laporan dari kantor pusat. Aku tahu, semua itu demi masa depan. Tapi, siapa yang peduli dengan perasaanku di masa sekarang? Dulu, kami sering makan malam sambil bercanda. Sekarang, aku bahkan lupa kapan terakhir kali kami tertawa bersama tanpa terburu waktu. Mungkin itu sebabnya, aku jadi sering pesan makanan online, bukan karena lapar, tapi karena ingin ada yang datang, meski hanya sebentar. Itulah awal aku mengenalnya. Seorang driver GoFood, namanya Raka. Ia berbeda, tidak banyak bicara. Tidak seperti beberapa driver lain yang kadang mencoba basa-basi. Ia hanya datang, menyodorkan pesanan, dan pergi. Tapi ada yang aneh dalam caranya menatapku. Tatapan yang tidak bisa kuterjemahkan. Tapi entah kenapa membuatku merasa terlihat. Suatu hari, saat aku membuka pagar, dia menatapku lebih lama dari biasanya. Pesanannya, Bu, katanya. Aku menerima kantong makanan itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam sekian lama, ada pria yang menatapku seperti aku masih pantas untuk diperhatikan. Hari itu, aku menunggu Bayu pulang lebih lama dari biasanya. Tapi jam 9 malam pun, ia belum juga sampai. Yang tersisa hanya makan malam dingin dan notifikasi dari kantor. Dan diam-diam, aku berharap suara motor yang kudengar dari kejauhan adalah dia, bukan Bayu, tapi Raka. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan untuk memasak, bukan juga untuk membersihkan rumah seperti rutinitasku yang biasa. Aku hanya gelisah. Bayu masih belum pulang ketika aku terlelap semalam. Pagi ini hanya ada secarik pesan singkat di layar ponsel. Maaf lembur lagi. Aku capek banget. Jangan tungguin. Itu saja. Dingin. Singkat. Seperti rutinitas yang dikirim otomatis oleh mesin. Aku memandangi ruang. Makan yang rapi, tapi sepi. Aku ingin merasa hidup. Maka untuk kedua kalinya dalam 2 hari, aku membuka aplikasi pemesanan makanan. Sengaja aku pilih restoran yang sama, makanan yang sama. Entah berharap, atau hanya berusaha menipu diri sendiri, bahwa ini semua kebetulan. Dan ternyata, sekitar setengah jam kemudian, suara motor itu datang lagi. Suara mesin yang semula biasa, kini seperti irama yang kupahami. Aku berdiri di balik jendela, mengintip sebelum membuka pagar. Itu dia, Raka. Sama seperti kemarin,
Saat aku membukakan pintu, kami saling terdiam sesaat, tapi ada sesuatu yang berubah. Kali ini, dia menatapku bukan seperti pelanggan biasa. Masih suka ayam geprek, Bu? Tanyanya pelan, dengan sudut bibir yang terangkat sedikit. Aku tertawa gugup. Sepertinya iya, atau mungkin cuma karena yang nganter kamu lagi. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Mungkin karena saya hafal alamat ini, jadi sering dapat orderan dari sini. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar algoritma aplikasi. Sesuatu sedang tumbuh di antara kami, dan sayangnya aku tidak mencegahnya. Hari-hari berikutnya, kami bertemu lebih sering. Kadang aku pesan makanan hanya karena ingin mendengar suaranya. Ia datang lebih cepat dari estimasi waktu, dan kadang kami hanya berdiri beberapa detik lebih lama dari seharusnya di depan pagar rumah yang tertutup setengah. Sampai suatu sore, ketika gerimis turun pelan, dan Bayu kembali pulang larut malam. Aku berdiri memandangi Raka dari balik tirai. Dia menatap ke arah rumahku. Tak ada senyuman, tak ada lambaian, tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang belum bisa kutafsirkan, tapi membuatku tetap berdiri lama. Bahkan setelah motornya hilang dari pandangan, aku tahu sesuatu sedang bergerak pelan-pelan ke arah yang tidak seharusnya. Tapi aku juga tahu aku tidak ingin menghentikannya. Hari itu aku memutuskan tidak memesan apapun. Aku ingin tahu apakah semua ini benar-benar karena aplikasi atau karena sesuatu yang lain. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, rumah terasa benar-benar sunyi. Tidak ada notifikasi pesanan, tidak ada suara motor, tidak ada tatapan dari balik helm. Tapi menjelang sore, tepat saat aku hendak menutup pintu depan karena angin mulai kencang, aku mendengar suara motor berhenti di depan pagar. Aku terpaku. Itu dia. Tanpa aplikasi, tanpa pesanan, Raka berdiri di depan rumahku, membawa 2 kantong plastik berisi makanan, titipan dari resto langganan. Katanya gratis untuk pelanggan setia. Katanya dengan nada biasa, meskipun sorot matanya mengatakan lebih dari itu. Aku membuka pagar perlahan. Serius cuma titipan? Dia menunduk sedikit. Atau mungkin aku cuma ingin datang tanpa alasan. Tanganku gemetar menerima kantong plastik itu. Kami berdiri diam beberapa saat. Lalu tiba-tiba ponselnya berdering. Ia buru-buru mengambilnya. Di ujung telepon cukup keras untuk ikut kudengar. Raka, jangan pikir aku gak tahu kamu deketin istri orang itu. Dia istri Bayu. Kau tahu siapa dia, kan? Tubuhku membeku. Suara itu marah, penuh dendam, dan menyebut nama Bayu suamiku. Raka tidak sadar bahwa aku mendengar semua itu. Ia menjauh sedikit, menutup telinga dengan telapak tangan sambil menjawab lirih. Aku tahu, justru karena itu, ini semua belum selesai. Belum selesai. Satu langkah. Menatap Raka penuh tanya. Apa maksudnya? Kenapa dia menyebut nama Bayu? Siapa sebenarnya Raka? Saat ia kembali menoleh padaku, ekspresinya berubah. Tatapan hangat yang biasa ia bawa, kini berganti menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ada luka, ada amarah, tapi juga ada sesuatu yang seolah belum selesai di dalam dirinya. Maaf Bu, saya harus pergi. Ia segera naik motor dan pergi, meninggalkan aku di depan rumah dalam kebingungan yang tak bisa kugambarkan. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa aku tidak mengenal orang yang selama ini diam-diam membuatku hidup kembali. Tapi satu hal pasti, Raka menyimpan sesuatu. Dan entah kenapa, bagian terdalam dari diriku justru ingin tahu lebih banyak tentangnya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang telepon Raka terus mengganggu. Suara keras dari seberang sana menyebut nama Bayu, suamiku, dengan kemarahan yang tajam. Dia, istri Bayu. Kalimat itu berputar-putar dalam kepalaku, seakan ingin memberitahu bahwa ini bukan lagi sekadar perasaan rahasia, bukan sekadar kebetulan. Ini lebih dalam, lebih gelap,
Aku menatap ke arah suamiku yang sedang terlelap di sisi lain tempat tidur. Wajahnya terlihat lelah, tapi tenang. Ia tidak tahu apapun, dan aku pun belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Paginya, aku membuka laci lemari tempat suamiku menyimpan dokumen-dokumen lama. Aku tahu ini salah, tapi ada dorongan kuat yang membuatku ingin mencari sesuatu apapun tentang masa lalu Bayu. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah foto tua, lusuh. Dalam foto itu, Bayu masih muda, mengenakan seragam kantor lamanya, berdiri bersama seorang pria paruh baya dengan seragam yang berbeda. Di belakang mereka, sebuah spanduk bertuliskan nama perusahaan tempat Bayu dulu bekerja sebelum pindah ke kantor sekarang. Tapi yang membuatku tercekat adalah sosok pria paruh baya itu. Wajahnya mirip Raka, hanya lebih tua. Aku membalik foto itu. Ada tulisan tangan pudar di baliknya. Terima kasih atas dedikasinya, Pak Hendra 2009. Pak Hendra? Apakah dia ayah Raka? Tanganku gemetar. Aku merasa seakan sedang membuka pintu yang seharusnya tidak pernah kubuka. Dan di balik pintu itu, tersimpan cerita yang mungkin jauh lebih berbahaya dari yang kubayangkan. Sore harinya, aku duduk di teras, tak berniat memesan apapun. Tapi tetap berharap, dan benar saja sekitar pukul 5. Motor itu datang. Raka berhenti, membuka helmnya. Tatapannya tidak seperti biasanya. Ada keraguan di wajahnya, ada beban yang belum selesai. Aku minta maaf soal kemarin, katanya pelan. Aku menatap lurus ke arahnya. Siapa Pak Hendra Raka? Ia terdiam. Sorot matanya berubah, seolah pertanyaan itu mengguncang seluruh isi dadanya. Mulutnya bergerak pelan, seperti hendak bicara, lalu mengurungkannya. Aku tahu, aku baru saja menyebut nama yang selama ini ingin ia lupakan. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di depan pagar rumahku dengan tatapan kosong. Seolah tubuhnya ada di sini, tapi pikirannya terseret jauh ke masa lalu. Aku memandangnya dengan campuran rasa takut dan penasaran. Tapi aku tidak mengulang pertanyaanku. Aku tahu, untuk pertanyaan seperti itu, jawaban harus datang dari hati yang sudah siap. Dan akhirnya, ia membuka suara. Pak Hendra adalah ayahku, ucapnya perlahan. Dia pernah bekerja di perusahaan yang sama dengan suamimu. Hatiku mencelos. Roka menandok. Jemarinya menggenggam gagang helm, seolah menahan emosi yang mendesak keluar. Dulu ayahku hanya seorang STAF, tapi dia orang baik, rajin, jujur. Sampai suatu hari, semua berubah. Aku menahan napas, mendengarkan setiap kata dengan seksama. Suamimu Bayu waktu itu sudah mulai naik jabatan, ambisius, penuh strategi. Tapi salah satu strategi yang dia lakukan adalah mengorbankan ayahku. Aku mengerutkan kening. Tak percaya. Mengorbankan? Bagaimana maksudmu? Ayahku dituduh melakukan pelanggaran prosedur yang sebenarnya dia tidak pernah lakukan. Semuanya dibuat terlihat legal, bukti diatur, laporan dimanipulasi, dan satu-satunya yang naik jabatan setelah itu adalah Bayu. Aku terpaku, tidak ingin percaya, tapi juga tidak bisa menampiknya begitu saja. Ayahku kehilangan pekerjaan, kehilangan harga diri, kehilangan arah. Dia bukan pria yang kuat menelan kehancuran. Beberapa bulan kemudian, dia meninggal karena serangan jantung. Tapi jujur saja, aku rasa yang membunuhnya bukan penyakit tapi rasa malu. Raka menatapku. Mata itu penuh luka, tapi juga amarah yang telah lama terpendam. Aku diam selama bertahun-tahun. Tapi ketika aku tahu kau adalah istrinya, dan tiba-tiba aku jadi driver langgananmu, aku merasa ini semacam takdir. Aku menggeleng, masih bingung. Jadi, semua ini balas dendam? Raka tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan, aku ingin dia tahu rasanya kehilangan. Aku ingin dia merasakan takut akan kehilangan yang paling dia sayang. Aku terdiam. Aku sadar sekarang, aku sedang berdiri di antara dua sisi luka yang saling bertabrakan. Dan aku adalah jalur tengahnya, sasaran yang tidak seharusnya terkena, tapi tetap terluka. Tapi anehnya, aku tidak bisa marah pada Raka.
Karena untuk sesaat, aku merasa aku lebih dimengerti olehnya daripada suamiku sendiri. Dan di titik inilah semuanya berubah. Aku tak hanya ingin tahu masa lalu. Aku ingin tahu sampai sejauh apa rasa ini akan membawaku. Sejak percakapan itu, pikiranku tak pernah tenang. Aku tahu yang kulakukan berbahaya, tapi aku juga tahu hatiku sudah masuk ke ruang yang tak bisa kututup kembali. Raka bukan lagi sekadar driver yang sopan dan misterius. Ia adalah bagian dari cerita masa lalu yang tak pernah kuceritakan, bahkan pada diriku sendiri. Hari-hari berlalu, Bayu makin sibuk. Kami jarang bicara, kecuali soal hal-hal teknis rumah tangga. Aku tak pernah berani menyinggung masa lalunya, dan ia pun tak pernah merasa perlu menjelaskan apapun. Dan di sela-sela itu, Raka datang dan pergi, seperti bayangan yang kurindukan, tapi tak berani kuakui. Setiap kali motor merahnya berhenti di depan rumah, jantungku berdetak tak teratur. Kami sudah jarang berbasa-basi, tapi diam kami terlalu banyak makna. Suatu sore, Raka datang saat hujan mulai turun. Ia tidak membawa makanan, hanya berdiri di depan pagar, basah kuyup, memandangku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Aku tahu ini salah, katanya akhirnya. Aku tahu, seharusnya aku tidak melibatkanmu dalam luka yang bukan milikmu. Aku hanya memandangi matanya, dan aku tahu, itu bukan sekadar rasa bersalah. Itu juga semacam ketulusan, luka yang jujur. Kenapa kau terus datang? Tanyaku pelan. Ia menghela napas, karena mungkin aku butuh seseorang yang mau mendengarku. Dan anehnya, itu kamu. Aku merasakan sesuatu dalam dada, perasaan yang tidak bisa kuberi nama, tapi cukup kuat untuk membuatku ingin menangis. Hari itu, aku tidak menutup pagar dengan segera. Kami berdiri lama, dalam hening, hanya mendengarkan suara rintik hujan dan detak yang semakin tak beraturan dalam dada masing-masing. Aku sadar, aku berada di persimpangan paling berbahaya dalam hidupku. Tapi anehnya, aku juga merasa disinilah untuk pertama kalinya aku merasa hidup. Hari-hari terasa makin menegangkan, bukan karena apa yang telah terjadi, tapi karena apa yang mungkin akan terjadi. Aku mulai kehilangan kendali atas waktu dan ruang. Aku tak lagi memesan makanan, tapi Raka tetap datang. Kadang hanya menatap dari jauh, kadang mampir untuk sekadar menitipkan kopi dingin di pagar rumah. Setiap kali Bayu lembur atau dinas luar kota, aku merasa seperti punya ruang sendiri. Tapi ruang itu perlahan menjadi jebakan. Sampai suatu sore, sesuatu terjadi. Aku sedang di dapur, menyusun belanjaan yang baru dibeli, ketika ku dengar suara motor berhenti di depan rumah. Refleks, aku mengintip dari jendela samping. Raka, tanpa helm, menatap rumah ini dengan wajah lelah. Tapi sebelum aku membuka pintu, suara lain muncul dari dalam rumah. Suara pintu kamar. Bayu pulang lebih awal, tanpa kabar. Rin, kamu beli kopi? Ini dari mana? Tanyanya dari ruang tengah. Aku menoleh, jantangku menselos. Ia memegang gelas kopi yang dititipkan Raka kemarin sore. Aku lupa membuangnya. Label GoFoodnya masih menempel. Bahkan nama akunku tercetak jelas di bagian bawah. Aku berusaha tenang. Oh, itu kemarin Raka nitipin. Katanya salah kirim. Bayu diam sesaat. Wahannya koku. Lalu tanpa banyak kata, ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku berdiri membeku. Tangan gemetar. Napas tak teratur. Segera aku keluar rumah. Tapi Raka sudah pergi. Aku tahu sesuatu mulai retak. Bukan hanya antara aku dan Bayu, tapi juga batas antara rasa dan kesalahan, antara dendam dan kedekatan yang makin sulit dijelaskan. Malam itu aku tak bisa tidur. Panselku diam, tidak ada pesan dari Raka. Dan saat aku bangun keesokan paginya, aku menemukan sesuatu di ruang tamu. Sebuah kamera kecil tersembunyi, tertempel di sudut lemari. Bukan milikku, bukan milik rumah. Tanganku langsung dingin, tenggorokanku tercekat. Bayu sedang mengawasi.
Aku menatap kamera kecil itu cukup lama, berusaha menelan kenyataan yang selama ini kupendam dalam diam. Bayu tahu, atau setidaknya ia sedang berusaha mencari tahu. Tubuhku gemetar, bukan karena takut dihukum, tapi karena aku sadar aku memang bersalah. Aku melangkah mundur, menarik napas panjang, lalu mengambil kamera itu dengan tangan bergetar. Aku tak tahu sudah sejak kapan benda ini terpasang, tapi yang lebih menakutkan adalah apa saja yang sudah terekam olehnya. Sepanjang hari itu, aku tak berani menyentuh ponsel. Bahkan ketika pesan dari Raka masuk, aku tunggu kamu malam ini. Tapi kalau kamu gak datang, aku ngerti. Pesan itu kubaca tanpa menjawab, tapi di dalam hati, aku tahu jawabannya. Aku harus datang. Sekali ini saja. Bukan untuk pelarian. Mengakhiri semuanya. Malam pun turun dengan sunyi. Bayu masih di kamar. Diam dan dingin. Tak ada kata, tak ada tanya. Ia tahu, aku juga tahu. Setelah memastikan anak tidur, aku diam-diam keluar rumah. Melangkah ke rumah Raka dengan jantung seperti ditusuk-tusuk. Raka membukakan pintu sebelum aku sempat mengetuk. Wajahnya murung. Rin, aku gak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya dalam-dalam. Raka, ini malam terakhir aku kesini. Bukan karena aku gak sayang kamu, tapi karena semua ini salah sejak awal. Ia menggenggam tanganku, tapi aku tak membalas. Aku tahu Raka, kita salah. Tapi kalau ini terus berlanjut, bukan cuma aku yang hancur. Kamu juga, bahkan anakku, Bayu. Dia sudah tahu atau sebentar lagi akan tahu semuanya. Air mata jatuh begitu saja di pipiku. Aku gak bisa jadi perempuan yang kamu harapkan. Karena aku istri orang, aku ibu. Dan aku sudah terlalu jauh meninggalkan akal sehatku. Raka menunduk, lalu pelan, tanpa kata. Untuk pertama kalinya, pelukannya terasa lebih dingin dari biasanya. Karena kami berdua tahu, ini memang harus berakhir. Aku berjalan pulang tanpa menoleh, dan ketika masuk rumah, kulihat Bayu duduk di ruang tengah. Matanya menatap lurus ke arahku. Kamera kecil itu ada di tangannya. Tadi kemana? Suara Bayu pelan, tapi menusuk. Aku tak jawab, hanya berdiri, diam, lalu berkata pelan. Kamu tahu jawabannya. Malam itu aku menangis dalam diam, duduk di ruang tengah, memeluk bantal, sementara suara detik jam berdetak lebih keras dari biasanya. Bayangan wajah Damar muncul dalam ingatanku. Senyum sinisnya, matanya yang seperti menyimpan luka sekaligus hasrat. Suamiku, Reza, akhirnya mencium keanehan. Ia bertanya-tanya kenapa aku makin sering diam, makin sering menghindar saat ditanya. Aku tahu, kebohongan yang kutumpuk mulai retak. Sore itu, Reza pulang lebih cepat dari biasanya. Katanya, ada klien membatalkan pertemuan mendadak. Saat aku membukakan pintu, tubuhku seketika membeku di belakangnya berdiri. Damar sayang, ini teman lamaku, namanya Damar. Dulu satu organisasi waktu kuliah, nggak nyangka. Sekarang kerja jadi driver online ya Mar, ujar Reza dengan tawa ringan. Aku merasa napasku terhenti. Damar menatapku dengan sorot tajam, namun penuh sandiwara. Sial, dunia benar-benar sempit. Mereka saling kenal. Damar bahkan tahu segalanya. Tentang Rezo, tentang masa lalunya, kesalahannya, dan pengkhianatannya. Ternyata semua ini bagian dari rencana. Balas dendam yang Damar simpan selama bertahan-tahan. Karena Reza pernah menjatuhkan namanya dalam sebuah proyek kampus dulu. Membuat Damar kehilangan beasiswa dan dicoret dari jaringan alumni. Dan aku dijadikan bidaknya. Setelah Reza pergi mandi, Damar mendekatiku di dapur. Bisikannya dingin, namun tajam. Pilihanku cuma satu, Ayu. Teruskan ini, atau semua akan tahu, termasuk suamimu. Aku hampir jatuh, bukan karena diancam, tapi karena hatiku retak. Selama ini aku mengira Damar benar-benar peduli padaku, bahwa dia tak sekadar ingin membalas. Tapi nyatanya aku hanya alat. Tapi yang lebih membuatku tersiksa adalah
Sebagian diriku masih menginginkan dia, bukan karena ancaman, tapi karena Damar membuatku merasa hidup, terlihat, diinginkan. Kini aku dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Bertahan dalam rumah tangga yang dingin, pura-pura semuanya baik-baik saja, atau menerima kenyataan bahwa aku telah jatuh pada seseorang yang mengkhianatiku, dan mungkin aku juga telah mengkhianati diriku sendiri. Aku duduk dalam gelap malam itu, memikirkan semuanya. Esok aku harus mengambil keputusan, dan tak ada pilihan yang tidak menyisakan luka. Aku pikir semuanya akan mereda setelah aku memblokir nomor Bayu dan menghapus semua jejak komunikasi dengannya. Aku juga sudah minta maaf pada suamiku, Dimas, meski tak sepenuhnya berkata jujur. Aku hanya bilang aku terlalu dekat secara emosional dengan seseorang yang membuatku terlena. Dimas tak banyak tanya, hanya diam, lalu menghilang dalam kesibukan kantornya. Aku mulai menata ulang hidupku, menjaga jarak dari siapapun yang bisa membuatku goyah. Tapi yang sulit ternyata bukan menjauh dari godaan luar, melainkan menghadapi kekosongan di dalam rumahku sendiri. Suamiku makin jarang pulang, bahkan saat ia di rumah, tubuhnya hadir, tapi jiwanya seolah tak ada. Aku menyiapkan makanannya, mencuci pakaiannya, dan menyambutnya tiap malam dengan senyum tapi. Semua hanya seperti rutinitas sepi yang tak bermakna. Sampai akhirnya sore itu, saat aku selesai belanja di minimarket, aku tak sengaja melihat Bayu. Ia tidak melihatku, tapi aku melihatnya sedang mengantar pesanan ke rumah seorang ibu tua di ujung. Gang, tak lagi mengenakan jaket ojek daring, tapi seragam toko elektronik. Aku buru-buru menghindar, tapi langkahku malah membawaku lebih dekat. Aku sembunyi di balik tiang listrik. Tak tahu kenapa, mungkin aku hanya ingin tahu apakah ia masih seperti dulu. Tapi yang kulihat justru mematahkan usahaku selama ini. Bayu sedang mengobrol akrab dengan Dimas suamiku sendiri. Mereka tampak akrab, tertawa ringan. Ternyata Bayu bukan hanya mantan driver GoFood yang menyimpan dendam. Dia juga rekan kerja baru suamiku. Hatiku seperti remuk. Kupikir aku sudah cukup kuat, tapi kenyataan selalu punya cara menampar lebih keras dari mimpi buruk manapun. Aku pulang dengan langkah gemetar, perasaan campur aduk, takut, malu, dan marah. Aku menutup pintu rumah dengan gemetar dan duduk sendiri di ruang tamu yang sunyi. Dunia terasa berputar terlalu cepat dan aku tak bisa berdiri tegak. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bisikku pelan. Aku baru sadar, memutuskan untuk berubah itu mudah, tapi menghadapi konsekuensinya itu bagian tersulit yang belum pernah ku pelajari. Kini, Bayu tak hanya menjadi bayang-bayang masa lalu, tapi juga hadir di dalam lingkaran hidup suamiku. Dan aku kembali terjebak di persimpangan yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Aku masih ingat bagaimana tangan Bayu gemetar saat mengetik pesan itu. Kalimat pendek, tapi syarat beban bertahan-tahan. Boleh aku bicara baik-baik denganmu, Raka? Waktu 2 hari, hingga Raka menjawab. Aku sendiri tak bisa bernapas lega. Hatiku dipenuhi rasa takut, malu, dan harapan samar bahwa kami bertiga, aku, suamiku Bayu, dan Raka, bisa duduk bersama sebagai manusia, bukan musuh. Dan hari itu tiba di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota. Kami duduk bertiga. Tak ada kata pertama yang mudah, hanya bunyi sendok menyentuh gelas dan suara napas tertahan. Bayu memulai, wajahnya tegang, tapi sorot matanya jujur. Aku tahu aku bukan suami yang sempurna. Aku sibuk, aku abai, tapi aku gak pernah bayangkan luka yang kamu tanggung, Rin. Dan kamu, Raka, maaf, karena kamu harus terseret dalam badai yang sebenarnya bukan milikmu. Raka menatap Bayu, lalu menatapku. Ia menarik napas panjang. Aku juga salah. Aku terlalu ikut hanyut. Rina memang butuh didengar. Tapi aku seharusnya tahu batas. Air mataku tumpah. Aku tak menyangka dua pria yang pernah bertarung diam-diam dalam hatiku kini duduk dan saling mengakui luka mereka. Kita bertiga
sama-sama hancur dalam cerita yang sama, kataku lirih. Tapi, apa kita bisa bangkit dari reruntuhan ini? Tak. Ada yang langsung menjawab, tapi di momen itu, aku sadar. Memaafkan memang tak selalu berarti kembali seperti semula. Tapi ia bisa jadi awal dari hidup baru yang lebih jujur, lebih manusiawi. Kami tak memutuskan apapun hari itu, tapi kami bicara, tanpa teriak, tanpa topeng. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa mungkin ada harapan. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Hari Sotoku, Bayu, dan Raka akhirnya meletakkan senjata yang selama ini kami bawa. Dalam bentuk kota-kota yang tak pernah terucap, luka yang tak pernah diperban, dan amarah yang dikubur terlalu dalam. Kini, hidupku tak lagi sama. Hubunganku dengan Bayu memang tidak kembali seperti dulu. Karena aku dan dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Tapi kami memilih untuk saling mengenal ulang. Bukan sebagai suami istri sempurna dalam bingkai pernikahan rapuh, tapi sebagai dua manusia dewasa yang belajar menumbuhkan cinta dari puing kejujuran. Kami mulai berbicara lebih sering. Tidak lagi tentang cicilan rumah, pekerjaan, atau siapa yang antar jemput anak. Tapi tentang rasa, tentang ketakutan, tentang kesepian yang dulu tak pernah sempat kami beri nama. Dan Raka, ia perlahan menjauh. Bukan karena marah, tapi karena tahu batas. Sesekali kami masih berkabar. Tak ada dendam, tak ada sisa kenikmatan masa lalu. Hanya seutas ikatan yang dayam-dayam sudah disucikan oleh waktu dan penyesalan. Aku juga mulai terapi. Bukan untuk menyembuhkan aib, tapi untuk menyembuhkan diriku sendiri yang terlalu lama jadi istri, ibu, perempuan baik-baik, tapi lupa jadi manusia. Hidupku tak sempurna, tapi aku kini lebih sadar bahwa mencintai diri sendiri bukan berarti mengkhianati yang lain, bahwa menyalahkan keadaan tak akan menyembuhkan apapun, dan bahwa setiap pilihan, sekotor apapun, selalu punya jalan pulang. Selama kita benar-benar ingin kembali, aku pernah jatuh dalam, sangat dalam. Tapi dari kedalaman itulah aku belajar. Terkadang hancur adalah awal dari utuh yang baru. Dan untuk itu aku memaafkan diriku sepenuhnya.